Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Geni Nugraha yang akan bertugas sebagai moderator di presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu next. Yang pertama ada Alfi Darul Hakim, yang kedua ada Bella Amanda, yang ketiga ada Geni Nugraha, yang keempat ada Riyad Muhammad Faisal, yang kelima ada Ali Mursado. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, kita langsung masuk aja ke yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Yang pertama tentang data movement, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama data movement. Next. Data movement. Instruksi data movement adalah suatu instruksi yang digunakan untuk memindahkan data antara address untuk memindahkan data antara address dan memindahkan data antara register dan memori address dan memuat data langsung ke dalam register atau memori address. Instruksi utama dari data movement yaitu move, memindahkan data langsung atau memuat data langsung. Move, rax, satu atau rax sama dengan satu. Yang selanjutnya ada layout, memuat address yang menunjuk pada suatu nilai layout, rax, dalam kurung RSP plus 5 atau rax sama dengan RSP tambah 5. Yang terakhir ada SCHG, yaitu menukar data antara dua register atau alamat. Ada SCHG rax, RBX, RBX rax sama dengan RBX, RBX sama dengan rax. Mungkin segitu saja lanjut dulu. Di data movement ini ada beberapa materi. Yang pertama ada moving data, loading data, address pointer, dan yang selanjutnya itu ada moving pointer value dan loading value pointers. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya tentang movement data. Untuk yang selanjutnya itu moving data yang akan dibahas oleh Bella. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Gary yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Amanda dengan NPM 217065517. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang materi moving data. Next. Moving data. Mari kita gunakan instruksi moving sebagai instruksi pertama dalam proyek modul Fibonacci kita. Kita perlu memuat nilai awal FO sama dengan O dan F1 sama dengan 1 ke RAX dan RBX, sehingga RAX sama dengan 0 dan RBX sama dengan 1. Mari kita salin kode berikut ke dalam file pps. Bisa dilihat dalam gambar sebelah kanan dan berikutnya. Sekarang, mari kita assemble kode ini dan menjalankan dengan GDB. Maaf, melihat bagaimana instruksi move bekerja, bisa dilihat pada gambar di sini. Seperti ini, kita telah memuat nilai awal ke dalam register untuk kemudian melakukan operasi dan instruksi lain pada register tersebut. Dengan catatan dalam assembly, kita memindahkan data tidak mempengaruhi. Jadi, kita dapat menganggap move sebagai fungsi penyalinan, bukan sebagai pemindahan yang sebenarnya. Next. Loading data. Kita dapat memuat data langsung menggunakan instruksi move. Misalnya, kita dapat memuat nilai 1 ke dalam register RAX.
menggunakan instruksi mop prax, ini perlu diingat bahwa ukuran data yang dimuat tergantung pada ukuran register. Tujuan. Misalnya, dalam instruksi mop prax 1 di atas karena kita menggunakan register rax 64 bit. Itu akan memindahkan representasi 64 bit dari angka 1 yaitu 0x000001 yang tidak terlalu efisien. Inilah sebabnya mengapa lebih efisien untuk menggunakan ukuran register yang sesuai dengan ukuran data kita. Misalnya, kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti contoh di atas jika kita menggunakan mov al 1 karena kita memindahkan 1 byte 0 kali 01 ke dalam register 1 byte yang jauh lebih efisien. Ini terbukti ketika kita melihat pembongkaran kedua instruksi di opjam. Next. Mari kita buat kode assembly berikut untuk membandingkan disassembly dari kedua instruksi. Bisa dilihat dari gambar berikut ya teman-teman. Di sini ada dua gambar, yang atas dan yang bawah. Sekarang mari kita assemble dan melihat sel code dengan opjam. Next. Kita dapat melihat bahwa sel code dari instruksi pertama dari 2 lipat ukuran instruksi terakhir. Pemahaman ini akan menjadi sangat berguna saat menulis sel code. Mari kita memodifikasi kode ini untuk menggunakan subregister untuk membuatnya lebih efisien. Instruksi XCHG akan menukar data antara dua register. Coba tambahkan XCHG rax RBX ke akhir kode. Assemble, lalu jalankan melalui GDB untuk melihat cara kerjanya. Next. Berikut address pointers akan dikembalikan kepada saudara Gary. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Bella yang telah mempresentasikan materi tentang data dan loading data. Untuk materi selanjutnya itu tentang address pointer yang akan dibacakan oleh Alfi. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator itu telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan tentang address point. Apa itu address pointer? Address pointer yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti penunjuk alamat. Pointer ini adalah variabel yang menyimpan alamat memori. Pointer ini juga digunakan untuk menyimpan alamat variabel lain atau item memori. Pointer sangat penting untuk alokasi memori dinamis. Konsep penting lainnya untuk dipahami adalah menggunakan pointer. Dalam banyak kasus, kita akan melihat bahwa register atau alamat yang kita gunakan tidak segera berisi nilai akhir, tetapi berisi alamat lain yang menunjuk ke nilai akhir. Ini selalu terjadi dengan register pointer seperti RSP, RBP, dan RIP. Tetapi juga digunakan dengan register atau alamat memori lainnya. Sebagai contoh, di sini kita menjalankan GDB pada binary fib yang sudah diassemble dan memeriksa register RSP dan RIP berikut pada contoh gambarnya. Setelah itu kita bisa melihat bahwa kedua register tersebut berisi alamat untuk ke lokasi lain. GDB memperlihatkan kepada kita nilai tujuan akhir. Terus selanjutnya adalah mapping pointer values. Untuk mapping pointer values, kita dapat melihat bahwa register RSP memegang nilai-nilai 0 kali 1 dan 0x1 dan nilai langsungnya adalah alamat pointer ke 0x1. Jadi jika kita menggunakan mop RAX RSP, kami tidak akan memindahkan nilai 0x1 ke RAX, tetapi kita akan memindahkan alamat penunjuk 0x000007FFFF490 ke RAX. Untuk memindahkan nilai sebenarnya, kita harus menggunakan tanda kurung siku yang dalam perakitan X8664
dan sintak intel berarti memuat nilai pada alamat. Jadi, dalam contoh di atas yang sama, jika kita ingin memindahkan nilai akhir yang ditunjuk oleh RSP, kita bisa membungkus RSP dalam tanda kurung siku, seperti mob rax RSP dalam kurung siku RSP, dan instruksi mob ini akan memindahkan nilai akhir daripada nilai langsung, yang merupakan alamat ke nilai akhir. Kita dapat menggunakan tanda kurung siku untuk menghitung offset alamat relatif terhadap register atau alamat lain. Misalnya, kita bisa melakukan mob rax dalam kurung siku RSP tambah 10 untuk memindahkan nilai yang disimpan 10 alamat dari RSP. Untuk menunjukkan, mari kita ambil contoh kode berikut. Nah, ini hanyalah sebuah program sederhana untuk menunjukkan hal ini dan melihat perbedaan antara dua instruksi. Sekarang mari kita merakit kode dan menjalankan program dengan GDB pada gambar yang kedua di bawah ini. Seperti biasa, kita lihat mob RAX RSP memindahkan nilai langsung yang disimpan RSP yang merupakan alamat penunjuk ke RSP ke register rack. Sekarang mari kita tekan dan periksa bagaimana RAX akan menjaga instruksi kedua. Ada pada gambar berikut. Kita dapat melihat bahwa kali ini nilai akhir 0x1 dipindahkan ke register RAX. Catatan, saat menggunakan tanda kurung siku, kita mungkin perlu mengatur ukuran data sebelum tanda kurung siku, seperti bit atau word. Namun, dalam banyak kasus, NAS akan secara otomatis melakukan itu untuk kita. Kita dapat melihat di atas bahwa instruksi terakhir sebenarnya adalah moprax. Keyword PTR RSP, kita juga melihat bahwa NAS juga ditambahkan PTR untuk menentukan bergerak dari pointer. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Alvin telah mempresentasikan materinya. Untuk materi selanjutnya itu mengenai loading value pointer yang akan dibahas oleh Ali. Pada Ali, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Giri yang telah mempersilahkan saya menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu adalah loading value pointers. Next. Yang pertama kita ingin membuat pointer langsung ke variabel atau label. Kita masih bisa menggunakan instruksi mob. Karena nama variabel adalah petunjuk di mana letaknya di memori, mob akan menyimpan pointers ini ke alamat tujuan. Misalnya baik of rax RSP dan lea rax tanda kurung siku RSP akan melakukan hal yang sama dengan menyimpan pointer ke message di rax. Namun, jika kita ingin membuat pointer dengan offset, yaitu beberapa alamat jauh dari variabel atau alamat, nah kita harus menggunakan lea. Ini adalah mengapa dengan lea operan sumber biasanya berupa variabel, label, atau address, alamat yang dibungkus dalam tanda kurung siku, seperti pada lea rax tanda kurung siku RSP plus 10. Nah, ini memungkinkan penggunaan offset, yaitu tanda kurung siku RSP plus 10. Kemudian perhatikan bahwa jika kita menggunakan moprax tanda kurung siku RSP plus 10, sebenarnya akan memindahkan nilai pada tanda kurung siku RSP plus 10 ke dalam rax. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kita bisa memindahkan pointer dengan offset menggunakan mob. Next.
Nah, yang selanjutnya yaitu mari kita ambil contoh berikut untuk mendemonstrasikan cara kerja Lea dan perbedaannya dengan MOV. Bisa dilihat pada gambar, dan sekarang mari kita assemble dan menjalankan dengan GDB. Next. Kemudian bisa dilihat bahwa Lea Rax tanda kurung siku RSP plus 10 memuat alamat yang berjarak 10 alamat dari RSP. Dengan kata lain, 10 alamat dari atas tumpukan. Dan sekarang mari kita lihat apa yang akan dilakukan MoveRax tanda kurung siku RSP plus 10. Nah, seperti yang diharapkan, kita melihat bahwa MoveRax tanda kurung siku RSP plus 10 memindahkan nilai yang disimpan di sana ke Rax. Dapat dilihat pada gambar. Nah, yang next. Nah, yang kemudian itu ada arithmetic instruction. Next. Arithmetic instruction yaitu dengan instruksi aritmetik kita dapat melakukan berbagai perhitungan matematis pada data yang disimpan dalam register dan memory address. Untuk instruksi ini biasanya diproses oleh ALU dan CPU antara instruksi lain. Nah, untuk instruksi aritmatika ini terbagi menjadi dua jenis. Operator yang hanya memiliki satu operan atau unary, dan operator yang memiliki dua operan atau binary. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada ahli yang telah menjelaskan materi topik. Untuk yang selanjutnya mau binary dan twice instruction akan dibahas oleh Riyad Muhammad Faisal. Kepada Riyad, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktunya. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang unary instruction. Bisa di next. Nah, di sini ada asumsi Rax dimulai sebagai satu untuk setiap instruksi. Bisa kita lihat juga di sana ada setiap instruction dan description dan example-nya. Di sana bisa kita lihat. Bisa dilanjut. Nah, di sini juga ada gambaran codingannya, yang mana ada codingan seperti global star, section text, dan lain-lainnya di dua gambar ini. X. Nah, untuk yang binary instruction, next. Di sini kita akan mengasumsikan Rax dan RBX mula-mulanya adalah satu untuk setiap instruksinya. Nah, bisa kita lihat juga di gambar di atas ini adalah semua instruksi di atas hasilnya akan selalu disimpan di operasi tujuan, sementara operan sumbernya tidak akan terpengaruh. Next. Nah, seperti pada dua gambar di atas ini, Rax sama dengan 0 kali 1 tambah 0 kali 0P, yang mana 0 kali 1 titik. Next. Nah, dan ada bitwise instruction. Next. Nah, untuk instruksi bitwise adalah instruksi yang bekerja pada level bit. Di sini akan diasumsikan bahwa Rax sama dengan 1 dan RBX sama dengan 2 untuk setiap instruksinya. Bisa kita lihat juga di gambar ada instruksi dari NOT, AND, OR, and SOR. Deskripsinya bisa kita lihat adalah NOT itu membalikan seluruh bit 0, dan untuk bits N adalah jika kedua bit adalah 1, atau bitwise OR jika salah satu atau kedua bit adalah 1, bitwise OR jika kedua bit sama, jika kedua bit berbeda. Nah, itu kita lihat juga di sana ada contohnya. Next. Nah, untuk instruksi-instruksi ini membuat instruksi yang ditentukan pada setiap bit nilai. Misalnya
maka akan membalikan ke setiap bit, mengubah 0 menjadi 1 dan mengubah 1 menjadi 0. Nah, itu cobalah instruksi ini dengan menambahkan not rux ke akhir pada sebelumnya. Assemble lalu jalankan dengan GDB untuk melihat cara kerjanya. Jadi menjalankan cara kerjanya kita bisa lihat dengan menggunakan online GDB. Demikian juga kedua instruksi NOR bekerja pada setiap bit dan mengoperasikan gerbang NOR pada masing-masing bit, seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Nah, masing-masing instruksi ini memiliki kasus penggunaannya di assembly. Namun, instruksi yang paling sering digunakan adalah SOR. Instruksi SOR memiliki berbagai kasus penggunaan. Kita dapat menggunakannya untuk mengubah suatu nilai yang terjadi 0 dengan mensor nilai tersebut dengan nilai itu sendiri, karena semua bit nilai tersebut serupa. Jadi bisa dikatakan bahwa menggunakan SOR pada suatu register dengan register itu sendiri yang akan mengubahnya menjadi next. Misalnya jika kita ingin mengubah register rux menjadi 0, cara yang paling efisien untuk melakukannya adalah SOR rux yang akan membuat rux sama dengan 0. Ini dikarenakan semua bit rux serupa dan SOR akan merubah semuanya ke 0. Kembali ke kode FIB sebelumnya, alih-alih memindahkan 0 ke rux dan RBX, kita dapat menggunakan SOR pada masing-masing dari mereka sebagai berikut. Seperti di sana ada global star, section text, star, SOR rux, rux, SOR RBX, RBX, nrux, dan RBX. Next. Kode ini seharusnya akan melakukan operasi yang sama persis, tetapi sekarang dengan cara yang lebih efisien. Mari kita assemble kode kita dan menjalankannya dengan GDB. Di sana setelah menjalankannya dengan GDB, bisa kita lihat di gambarnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, mengsorkan register kita dengan register itu sendiri akan mengubah masing-masing register menjadi 0. Dan kode lainnya melakukan operasi yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita mendapatkan nilai akhir yang sama untuk rux dan RBX-nya. Next. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Rian yang telah memperjelaskan mengenai materi ini di Enterprise. Sebelum kita tutup, ada suatu kesimpulan, itu kesimpulannya adalah instruksi data movement adalah instruksi yang digunakan untuk memindahkan data antara address, memindahkan data antara register dan memory address, dan memuat data langsung ke dalam register atau memory address. Di dalam movement data ini ada beberapa submateri. Yang pertama ada materi mengenai moving data, loading data, address pointer, moving pointer value, dan loading value pointer. Selain membahas tentang movement data, ada membahas tentang arithmetic instruction. Dengan instruksi arithmetic ini, kita dapat menggunakan berbagai perhitungan matematis pada data yang disimpan dalam register dan memori address. Instruksi ini biasanya diproses oleh ALU dalam CPU antara instruksi lainnya. Nah, di dalam seperti data movement lainnya, di arithmetic ini mempunyai beberapa submateri mengenai unary instruction, binary instruction, dan bitwise instruction. Mungkin sekian saja dari kami. Mohon maaf bila ada banyak salah dan dalam kata-kata atau kata dari teman-teman lainnya. Ada pantun penutup dari kami. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.